Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adninda Anawai Wulandari Pendahi, Stambuk A1K1 19026, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Halu Oleo, Angkatan 2019 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang potensi maritim yang ada di Kota Kendari. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang potensi maritim yang ada di Kota Kendari, perlulah kita mengetahui apa itu potensi maritim. Potensi maritim sendiri adalah potensi suatu negara pada bidang kelautan dan perairan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya, serta pembangunan negaranya dengan sebesar-besarnya. Pada potensi kemaritiman ini sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada potensi wilayah, kedua potensi sumber daya hayati, ketiga potensi sumber daya mineral dan energi, keempat potensi industri dan jasa maritim, kelima potensi transportasi laut, keenam potensi kultural, dan yang terakhir potensi wisata bahari. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih jauh tentang potensi wisata bahari yang ada di Kota Kendari. Wisata bahari sendiri adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, daerah pulau sekitarnya, serta kawasan lautnya. Kota Kendari sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah sekitar 297 km² dengan penduduk sekitar 3 juta lebih jiwa tercatat pada tahun 2017. Kota dengan wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan ini dikelilingi dengan Teluk Kendari dan memiliki satu pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Sumber perekonomian yang ada pada Kota Kendari ini yaitu melalui pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, serta industri. Rupanya, kota ini juga memanfaatkan potensi maritimnya melalui sektor perekonomian yaitu dengan perikanan. Perkembangan perikanan Kota Kendari meliputi perikanan laut atau perairan dan perikanan darat. Sedikit informasi bahwa hasil produksi ikan pada tahun 2005 tercatat 93,98 ton atau naik sebesar 4,92% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari catatan ini, kita semua tentu tahu bahwa pemerintah dan masyarakat sekitar telah memanfaatkan potensi maritim yang ada di Kota Kendari. Mari merujuk ke pembahasan awal, di mana selain itu Kota Kendari telah memanfaatkan potensi maritimnya melalui wisata bahari. Kota besar dengan populasi penduduk terbesar keempat di Sulawesi ini telah meningkatkan wisata baharinya guna memperkenalkan kota ini juga sebagai bentuk memanfaatkan potensi maritim yang ada. Langsung saja, inilah 6 wisata bahari yang telah dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat yang terkenal dan mampu memanjakan mata wisatawan saat berkunjung di Kota Kendari. Yang pertama, Pulau Labengki. Tempat wisata Kendari yang pertama ini adalah tempat wisata Kepulauan Labengki yang sering disebut sebagai miniatur Raja Ampat di Sulawesi. Pulau-pulau di tempat wisata Kendari ini menawarkan keindahan pantai, kejernihan lautnya, gua, teluk, dan keramaan suku Bajo yang menempati Labengki kecil. Tidak hanya keindahan di atas air saja yang disajikan oleh Pulau Menawan, tempat wisata Kendari ini. Keindahan bawah airnya juga sangat indah untuk dikagumi. Berbagai biota laut yang hidup di sini dan masih terjaga alamiahnya mampu membuat kita sangat betah dan nyaman di sini. Kedua, Pulau Bukori. Tempat wisata yang satu ini adalah tempat wisata yang indah dan bersih, yang tak jauh dari Kota Kendari. Bagus sebagai tempat berlibur bersama keluarga maupun teman-teman. Wisatawan akan dimanjakan dengan fasilitas dan keindahan yang ada di pulau ini. Perkembangan yang ada di Pulau Bukori ini begitu pesat, seperti fasilitas gazebo, penginapan, maupun fasilitas-fasilitas yang dapat membuat wisatawan terasa nyaman di tempat ini. Yang ketiga, wisata mangrove. Wisata yang berada di Kelurahan Bungkutoko ini benar-benar memikat pengunjungnya.
Tak heran jika wisata ini mengalami penaikan jumlah wisatawan dari hari ke hari. Sebab selain dapat menikmati keindahannya, kita juga disuguhkan fasilitas untuk bersantai sambil menikmati keindahan dan kesejukan di hutan bakau ini. Yang keempat, Pantai Nambo. Pantai dengan hamparan pasir putih sejauh 300 meter ini benar-benar cocok menjadi tempat destinasi saat liburan loh. Fasilitas yang memadai membuat kita betah berlama-lama di pantai ini. Ombaknya yang tenang, serta airnya yang putih jernih, sangat cocok untuk berenang. Bahkan wisatawan dapat bermain voli pantai, bermain lari-lari, bahkan menunggu sunset ataupun sunrise di tempat ini. Yang kelima, Pantai Taipa. Jangan salah jika datang ke tempat ini. Selain dapat menikmati keindahan pantainya dengan pasir putih yang membentang sepanjang pesisir pantainya, kita juga dapat bersantap berbagai jenis mangga yang ada di sini. Benar-benar cocok sebagai tempat rekreasi bersama sanak keluarga maupun teman. Dan yang terakhir, Pantai Toronipa. Siapa sih yang tidak tahu dengan tempat wisata yang satu ini? Hampir semua masyarakat kota Kendari mengetahui tempat ini. Wisata yang berada di ujung timur Teluk ini menjadi pantai paling banyak diminati dan populer yang ada di kota Kendari, karena kita dapat melihat dan menikmati sunrise maupun sunset. Momen epik ini dapat kita nikmati dengan sangat nyaman dan bagus jika kita datang ke tempat ini. Para wisatawan biasanya akan berkemah untuk menikmati dan keindahan yang ada di pantai ini. Tak jarang wisatawan berbondong-bondong datang secara khusus sebab pantainya yang luas yang mampu menampung banyak wisatawan sekaligus. Mungkin itu pembahasan singkat dari saya tentang potensi wisata bahari yang ada di Kota Kendari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.